Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Oke, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadratnya ya. Jadi kalau sebelumnya video dari yang sebelumnya itu adalah kita mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, yaitu berupa akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau yang diketahuinya itu adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya seperti apa ya? Itu ada dua cara untuk mencarinya, yaitu dengan cara cara yang pertama kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Rumus yang ini digunakan jika yang diketahuinya itu adalah akar-akar persamaan kuadratnya ya. Atau bisa dengan cara yang kedua. Ya, nah cara yang ini digunakan itu jika yang diketahuinya itu adalah jumlah akar-akar persamaan kuadratnya dan perkalian atau hasil kali dari akar-akar persamaan kuadratnya ya. Nah, penerapannya seperti apa? Selamat menyimak. Oke ya, untuk penerapannya kita langsung ke contoh soal ya. Oke, di sini ada soal tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 8 dan 3 ya. Berarti di sini yang diketahui. Oke, kita gunakan cara yang pertama ya, yang tadi ya, rumus yang pertama. Oke, di sini diketahui X1-nya itu sama dengan negatif 8 dan X2-nya itu sama dengan 3. Oke. Nah, karena di sini yang diketahuinya akar-akar persamaan kuadrat, maka kita bisa gunakan cara yang pertama. Oke, kita gunakan dua cara itu ya. Ini saya gunakan dulu cara yang pertama. Oke, cara yang pertama berarti rumusnya itu adalah X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Oke, kita tinggal substitusikan akar-akarnya. X dikurangi X1-nya itu adalah negatif 8. X dikurangi X2-nya itu adalah 3. Oke, ini tinggal kita jabarkan ya. Oke, ini kita sederhanakan dulu. Yang ini berarti X negatif dikali negatif itu positif ya. Sama dengan 0. Oke, kita jabarkan X dikali X sama dengan X pangkat 2. X dikali negatif 3 berarti negatif 3X. Kemudian 8 dikali X itu positif 8X. 8 dikali negatif 3 itu negatif 24. Oke, ada yang masih bisa kita sederhanakan ya. Ini variabelnya sama, derajat pangkatnya juga sama, maka ini bisa kita langsung sederhanakan. X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya adalah ini ya. Oke, kita bisa gunakan juga cara yang kedua ya. Kalau cara yang kedua kita tinggal cari hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadratnya. Oke, berarti kita tinggal masukkan ke rumus X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 dikalikan dengan X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Oke, berarti kita tinggal cari penjumlahannya ya. Berarti penjumlahan dari akar-akarnya X1 ditambah X2. X1-nya itu adalah negatif 8, X2-nya 3. Berarti penjumlahan dari akar-akarnya itu adalah negatif 5. Perkalian dari akar-akarnya berarti negatif 8 dikali dengan 3. Sama dengan negatif 24. Oke, berarti tinggal kita masukkan X pangkat 2 dikurangi penjumlahan dari akar-akarnya itu adalah negatif 5 ditambah hasil kalinya dari akar-akarnya itu adalah negatif 24 sama dengan 0. Oke, ini kita tinggal sederhanakan. X pangkat 2 negatif dikali negatif positif
positif dikali negatif, negatif 24 sama dengan 0. Oke, ini hasil dari persamaan kuadratnya ya. Sama ya, walaupun dengan cara yang pertama dengan cara yang kedua itu hasilnya akan tetap sama ya. Oke, nah sekarang bagaimana persamaan kuadratnya jika akar yang diketahuinya itu adalah akar-akar persamaan kuadrat yang lain ya. Oke, ini contoh soalnya ya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, jadi kita akan mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini ya. Berarti langkah pertama itu kita cari dulu karena yang akan kita gunakan itu adalah yang rumus cara kedua ya. Kalau rumus cara kedua kan tadi kita harus tahu hasil jumlah dan hasil kalinya ya dari akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, jadi sekarang kita akan yang pertama langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah kita cari dulu hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Baru nanti kita cari persamaan kuadrat yang ini dengan cara kedua ya. Oke, langkah pertama dari persamaan kuadrat yang ini ya, x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Di sini diketahui a-nya sama dengan 1 ya, kemudian b-nya sama dengan negatif 8, kemudian c-nya itu sama dengan 2 ya. Oke, jadi dari sini kita cari hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini ya. Oke, untuk kayak kita misalkan akar-akarnya itu adalah x1 dan x2 ya. Jadi di sini kita cari hasil jumlahnya. Oke, dari video yang sebelumnya ya, kita bisa tahu rumus dari jumlah dan hasil kali ya. Oke, untuk rumus jumlah itu rumusnya adalah negatif B per A. Oke, kita tinggal masukkan, kita substitusikan. B-nya itu adalah negatif 8 per C-nya adalah 1 ya. Negatif 8 dibagi 1 yaitu negatif 8. Negatif 8 dikali negatif, maka hasilnya itu adalah positif 8 ya. Oke, untuk perkalian dari akar-akarnya itu sama dengan C per A. C-nya itu adalah 2, A-nya adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah 2. Oke. Dari sini baru kita masuk ke persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat yang baru ya. Nah, akar-akarnya itu adalah 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat di persamaan yang kedua ini ya. Berarti kita misalkan akar-akarnya itu adalah alfa dan beta ya. Berarti kalau alfa itu adalah 5 lebihnya dari x1 ya. Kita misalkan akar yang alfa ini sama dengan lebihnya dari x1, 5 lebihnya dari x1 ya. Kemudian beta itu berarti 5 lebihnya dari x2. Ya, jadi kalau misalkan akar pertama dari persamaan kuadrat ini 1, berarti alfanya itu adalah 6 gitu ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di persamaan kuadrat yang kedua itu 5 lebihnya ya dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk ke rumus hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini ya. Berarti kita akan cari alfa ditambah beta dan alfa dikali beta. Oke. Alfa ditambah beta. Oke, alfanya itu adalah x1 ditambah 5
ya. Kemudian ditambah betanya itu adalah X2 ditambah 5. Oke. Ini bisa kita langsung jumlahkan ya. Berarti di sini X1 ditambah X2 ditambah 5 ditambah 5. Oke, kita bisa sederhanakan seperti ini ya. Oke, kita tahu tadi X1 ditambah X2 nya itu sama dengan 8 ya. Berarti di sini 8 ditambah 5 ditambah 5 berarti 10 ya. Berarti hasilnya adalah 18 ya. Oke, kita cari untuk yang kali. Alfa dikali beta itu sama dengan alfanya itu adalah X1 ditambah 5 dikali dengan X2 ditambah 5. Kayak gini kita sederhanakan. X1 dikali X2 berarti di sini X1 X2. X1 dikali 5 berarti 5X1. 5 dikali X2 berarti 5X2. Ditambah 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke, ini sama dengan, kita sederhanakan lagi, berarti ini X1 kali X2. Kayak di sini, ini yang ini kita bisa sederhanakan jadinya 5 X1 ditambah X2 ditambah 25. Oke. Udah tahu kan X1 kali X2 nya dan X1 ditambah X2 nya, kita tinggal masukkan ya. X1 dikali X2 tadi adalah sama dengan 2. 5 dikali X1 ditambah X2 nya itu adalah 8 ditambah 25. Oke, sama dengan 2 ditambah 40 ditambah 25 sama dengan 65 67. Oke, nah sekarang ini diketahui dari hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang barunya dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang barunya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus cara yang kedua ya. Oke, maka di sini kita bisa masukkan ke rumus X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita tinggal masukkan tadi ya. Sorry, ini bukan X ya, berarti alfa ya. Alfa sama beta. Alfa. Oke. Berarti di sini X pangkat 2 dikurangi hasil jumlah dari akar-akarnya itu adalah 18 ya. Oke, 18 dikali X ditambah hasil kalinya tadi 67 sama dengan 0. Oke, ini persamaan kuadratnya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kalian bisa coba soal yang berikut ini ya untuk latihan. Oke, coba kalian kerjakan soal yang ini ya menggunakan cara yang tadi sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.